La ta'taqid ayyuhal abdu annaka tasilu ila ma'rifatillah bitakhliyati nafsik an sifatil mazmumah wa tahliyatiha bisifatil mahmudah lianna dhalik la yusiluka ilaiha abada. Janganlah engkau mengiktikadkan, jangan mengiktikadkan bahwasanya engkau itu wahai hamba bisa sampai kepada ma'rifatullah dengan membersihkan diri engkau dari sifat-sifat tercela dan memperhiasinya diri dengan sifat-sifat terpuji. Karena yang demikian itu tidak akan bisa menyampaikan engkau kepada ma'rifatullah selama-lamanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jangan kita beranggapan, jangan kita beranggapan, apalagi berkeyakinan bahwa kita tidak akan sampai kepada ma'rifatullah kecuali dengan membersihkan diri dari sifat tercela, memperhiasinya dengan sifat terpuji. Nah, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela seperti kesombongan, keangkuhan, perasaan diri alim, perasaan diri kaya, kuat. Ini sifat-sifat tercela. Dan memperhiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti tawadhu, seperti ikhlas, seperti husnuzan. Nah, yang demikian itu tidak akan bisa menyampaikan kita kepada ma'rifatullah. Tidak akan bisa. Kalau hanya dengan modal itu, dengan hanya modal mujahadah, dengan hanya modal berjuang melawan nafsu agar diri jadi bersih. Nah, modal itu tidak akan cukup untuk menyampaikan kita kepada ma'rifatullah. Walakin ya'taqid anna al-wusul ila ma'rifatillah bi maghfiratihi wa 'afwihi wa rahmatihi bi mahdi karamihi wa ihsanihi wa fadlihi. Tetapi i'tikadkanlah bahwasanya sampai kepada ma'rifatullah itu dicapai dengan ampunan dan kemaafan dan rahmat Allah dengan semata-mata kemurahan, kebaikan dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Jadi kita orang-orang yang diberi Allah ma'rifatullah itu, mereka bisa dapat itu karena rahmat Allah, karena kemurahan Allah, bukan karena mujahadahnya, bukan karena banyak wiridnya, bukan karena banyak salawatnya, bukan karena puasa zuhud waraknya, bukan. Tetapi mereka itu bisa dapat ma'rifat kepada Allah itu semata-mata adalah anugerah, rahmat, kasih sayang Allah kepadanya. Nah, itu yang kita yakini, itu yang kita i'tikadkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana perkataan penjelasan sebahagian ulama bahwa ma'rifat yang dimaksud di sini adalah ma'rifat indas sufiyah, bukan ma'rifat indal usuliyyin. Ma'rifat yang dimaksud itu adalah huwan nur yaqdhibuhu Allah ila qalbi habibih wa bihi yudriku hakikatal asya. Ma'rifat yang dimaksud itu adalah bahwa cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati orang yang dicintainya. Nah, dengan cahaya itu dia bisa memperdapati hakikat sesuatu. Nah, itu ma'rifat.
Dengan cahaya yang diberikan Allah di dalam hatinya, dia bisa melihat hakikat sesuatu. Nah, selama ini kita melihat manusia itu ya manusia, dikeruhinya kita suka, dirangutinya kita sedih, karena yang kita lihat itu adalah manusia. Kita tidak melihat hakikat dari manusia itu. Datang sihat kita suka, datang sakit kita sedih, karena kita hanya tahu sihat sakit itu dari luarnya, tidak tahu apa hakikat daripada sihat dan sakit itu. Datang kekayaan, datang rezeki yang luas kita suka, sempit rezeki kita sedih. Nah, karena kita kada tahu hakikat kaya, hakikat susah rezeki itu. Menang kita suka, kalah kita sedih, karena kita kada tahu hakikat dari menang dan kalah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita sudah tahu hakikat sesuatu itu, kita tidak ada lagi duka dan suka. Kada ada lagi suka, kada ada lagi duka. Kalau kita sudah tahu hakikat sesuatu. Kalaupun kita duka, dukanya karena Allah. Kita suka, sukanya karena Allah. Kalau kitanya, kada ada lagi suka dan duka itu. Karena kita sudah mengetahui hakikat segala sesuatu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi mengetahui hakikat sesuatu itu datangnya dari Allah Dzul Jalali wal Ikram. Hakikat sesuatu itu adalah datangnya sesuatu itu minallah Dzul Jalal wal Ikram, dari Allah yang punya sifat jalal dan punya sifat ikram al-jamal. Kadang-kadang yang datang kepada kita, yang nampak kepada kita keilukan jamal daripada Allah, kita senang, kita murah rezeki, kita sihat, kita menang, kita bahagia. Nah, kadang-kadang datang sifat yang datangnya daripada jalal Allah itu membuat hati kita, dalam istilah orang-orang sufiah, kabat, tertutup, sehingga waktu itu kita memerlukan adab, memerlukan macam-macam hal untuk menghadapi sifat yang demikian itu. Nah, itu orang yang sudah ma'rifat kepada Allah tadi. Jadi orang ma'rifat itu kada ada sedihnya, kada ada sedihnya. Kenapa? Karena semuaan itu mereka yakini, mereka rasakan datangnya dari Allah. Untung dari Allah, rugi dari Allah, dan mereka melihat di balik rugi itu ada sesuatu yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ma'rifat ngarannya. Jadi orang ma'rifat itu orang yang macam itu. Amunnya sarik, sariknya karena Allah. Amunnya senang, senangnya karena Allah. Nah, jadi untuk sampai kepada ma'rifat itu, nah, kada cukup hanya dengan melatih diri, dengan banyak wirid, dengan macam-macam. Tetapi kita bisa dapat ma'rifat itu dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fal mujahadatu alamatu sidqi iradatil abdi wa sababu naili rahmatih la listihqaqi ma'rifatih. Adapun mujahadah, mujahadah itu artinya kita membersihi diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Lalu kita perhiasi diri dengan sifat-sifat yang baik, dengan memperbanyak zikir sekian ribu. Nah, itu mujahadah, itu hanya sebagai tanda jujurnya kehendak si hamba untuk ma'rifatullah. Itu tanda, dan itu merupakan sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi bukan sia-sia. Nah, kita banyak bacaan, kita banyak wirid, kita menahan nafsu, itu bukan sia-sia. Itu tanda kita benar-benar hendak dekat dengan Allah. Itu tandanya. Bukan itu untuk mendapatkan haknya ma'rifat. Nah, orang berzikir sekian ribu,
Orang melatih diri dengan macam-macam latihan, itu tanda dia benar-benar hendak. Bukan itu sebagai menuntut hak ma'rifat. Nah, itu kada bisa. Kama anna al-'abda la yadkhulul jannah bi'amalihi, sebagaimana seorang hamba itu dia tidak masuk surga dengan amalnya, walakin bimaghfiratillah wa rahmatih, tetapi dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Nah, sama halnya dengan ma'rifat tadi. Kita kada akan dapat ma'rifat dengan amal kita, tetapi kita dapat ma'rifat dengan ampunan dan rahmatnya Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhilu ahadan al-jannata amaluhu, qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyatagammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. Tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga oleh amalnya. Ujar sahabat, pian wahai Rasulullah, kayak itu juga kan? Ujar Nabi, aku pun demikian. Tetapi Allah meliputi akan daku dengan rahmat dan ampunannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, waqad qil ma'rifatullah jannatun mu'ajjalah. Dikatakan oleh para arifin, disebut dalam kitab Taqribul Usul, bahwasanya ma'rifat itu adalah surga yang disegerakan di alam dunia. Nah, surga itu kada bisa kita masuk hanya dengan amal kita, tetapi kita bisa masuk surga itu dengan rahmat Allah. Imam Ghazali mencontohkan apa bedanya amal dengan rahmat itu. Ya, mencontohkan kalau kita misalnya disuruh orang jaga malam, ujar orang ikan jaga malam mulai jam 8 sampai subuh, jaga akan rumahku. Tuntung jaga malam diberi orang dia 100.000. Nah, ini 100.000 ini ngarannya upah jaga malam. Upah jaga malam sesuai, mulai habis isya sampai subuh jaga diberi 100.000, itu upah. Nah, kalau orang yang jaga malam ini dari habis isya sampai subuh diberi oleh tuan, diberi oleh yang menyuruh nih, diberi duit 10 juta, diberi mobil, diberi rumah, ini upahkah atau kasih sayang yang menyuruh itu? Upah kada itu kalau jaga malam. Nah, kita sembahyang 5 waktu sehari semalaman. Kalau itu dengan upah, paling-paling 100.000 upahnya. Tapi kita sembahyang 5 waktu itu diberi Allah surga. Nah, upahkah atau kasih sayang Allah kah surga itu? Tentu kasih sayang, bukan upah. Kalau upah 5 waktu paling-paling 100.000 diupah orang. Puasa, berapa upahnya puasa? Mengqadha akan orang mati puasa, paling 100.000 diberi orang sehari puasa. Nah, itu upah puasa. Allah mengganjar orang puasa dengan surga. Nah, upah kan itu atau rahmat kan ngarannya? Nah, itu rahmat Allah. Jadi kalau kita dengan amal, kita kadang-kadang bisa masuk surga. Kada kau mencapai, kada sesuai amal kita untuk dapat surga. Nah, jadi masuk surga itu dengan rahmat Allah. Nah, demikian pula halnya ma'rifatullah itu. Bagaimanapun kita mujahadah, bagaimanapun kita melatih diri, mensucikan diri, memperbanyak wirid, itu kali cukup untuk bayar ma'rifatullah. Kalau Allah beri kita ma'rifat, itu ngarannya rahmat Allah dan semata-mata kemurahan Allah, bukan harga sebuah perjuangan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Nihayatul Qurab disebutkan kisah. Nah, ini kisah seorang pemuda yang fakir, miskin, hendak meminang putri raja.
hendak naik ke tempat raja. Apa kabar raja? Ulun hendak meminang anak pian, melamar anak pian. Raja orang pintar, ujar raja, bisa, boleh. Tapi jujurannya permata. Ngaran permatanya tuh Bahraman. Itu hanya ada di istana Kisra. Nah kalau ikan bisa menjujur anakku dengan itu, silahkan kawin. Raja kada menolak, kada, cuma jujurannya permata nang ada di istana Kisra. Ujar si pemuda itu, lain pada di istana, di mana andaknya? Itu ada di tengah laut, di dasar laut. Di dasar laut. Kalau ikan dapat itu di tengah laut, dalam laut lagi, kamu bawa ke sini, ambil anak. Si pemuda yang fakir ini berangkat ke laut membawa timba. Bawa timba. Ditimba laut. Timba bawa ke pinggir, timba bawa ke pantai, timba bawa ke pantai. Anak mencari permata tadi. Nah kemudian di situ si iwak-iwak yang di laut ini tahu, bah di iwak ini mau karing laut bahaya kita nih. Ini kalau karing laut ini bahaya kita. Iwak melapor kepada Allah, ya Allah, ya Allah, kayak apa hamba engkau nih menimba laut untuk mencari permata Bahraman itu. Ringkas cerita, biar Tuhan ambilkan permatanya sudah. Ambilkan permatanya, kalau warakan hendak di pantai. Nah, ringkasnya permata muncul di pantai itu, muncul di pantai. Nah, sekarang si fakir sudah dapat permata Bahraman itu. Nah, dapatnya si fakir dengan permata Bahraman, apakah karena dia menimba laut atau karena rahmat Allah itu? Kalau menimba seumur hidup, habis umur kada mayu. Nah, tapi menimba itu perlunya apa? Itu alamatun lisidqil iradah, itu tanda bahwa dia bujur-bujur hendak lalu ditimba, padahal ada sesuai timbaan itu dengan permata itu. Nah ini contohnya bahwa kita mendapatkan ma'rifatullah, sekecil apapun ma'rifat yang kita dapatkan, serendah apapun ma'rifat yang kita dapatkan, itu bukan daripada usaha kita, bukan dari amal ibadah kita, itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, fawusulul abdi ila ma'rifatillah laysa bi'amalin sa'idin minhu ilallah wa innama hiya bitafaddulin habitin minhu ilal abd. Maka bermula sampainya seorang hamba itu kepada ma'rifatullah bukan dengan amalan yang naik dari dia kepada Allah, tetapi hanya saja ma'rifat itu dia dapat dengan anugerah yang turun dari Allah kepada hambanya. Para muhibbin rahimakumullah, qala ba'duhum idza sadaqa al-'abdu fil iradah awsalahu Allah ila waliyyin min awliya'ihi wa atla'ahu ala khususiyatihi wa maziyatihi falazima al-adaba ma'ah fama zala yasiru bihi hatta yasila ila ma'rifatillah. Apabila bujur benar kehendak seorang hamba pada ma'rifat, bila si hamba ini bujur-bujur hendak ma'rifat, lalu dia berusaha membersihkan dirinya, dia bersihkan dirinya, dia perhiasi dirinya dengan sifat-sifat mulia, dia berbanyak zikir, salawat, istighfar dan lainnya. Nah, ini ngarannya sudah bujur-bujur hendak mendapatkan ma'rifat. Orang bujur-bujur hendak dapat ma'rifat itu kayak itu artinya berusaha membersihkan diri, memperhiasi diri, memperbanyak wirid. Nah, apabila seseorang hamba itu telah benar pada kehendaknya mendapatkan ma'rifat, Allah sampaikan si hamba tadi kepada seorang wali daripada wali-walinya.
Allah perlihatkan kepada hamba itu keistimewaan seorang wali itu, maka dia beradab dengan seorang wali tadi. Maka senantiasa seorang wali tadi berjalan dengan dia sehingga dia sampai kepada ma'rifatullah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita sudah punya tekad, punya tujuan ingin dapat ma'rifatullah, lalu kita berusaha, nah itu Allah akan menuntun kita, menunjukkan kepada kita disinilah jalannya. Nah, dia akan bertemu dengan orang yang Allah perlihatkan kelebihan-kelebihan orang itu, maka dia beradab penuh dengan orang tersebut. Akhirnya orang itulah yang membawa dia, mengantarkan dia kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya daripada hikmah yang ke-127 ini, bahwa amalan-amalan yang kita lakukan, wirid-wirid yang kita lakukan itu adalah merupakan tanda, merupakan alamat benarnya kita, dan itu merupakan sebab untuk mendatangkan rahmat Allah kepada kita, bukan untuk mendapatkan surga Allah, baik surga dunia yang namanya ma'rifatullah atau surga akhirat yang namanya jannatul firdaus dan lain-lainnya. Amal kita tidak akan bisa untuk mendapatkan yang demikian itu, semata-mata hanya anugerah, rahmat dan ampunan yang diberikan Allah kepada kita.